Selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan pada hari Sabtu 4 Januari 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang selalu memelihara dan menyertai kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Ketiga yang Esa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu terhadap hidupan kami setiap saat, setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pada hari ini boleh kembali bangun dan juga Tuhan mendengarkan firman-Mu. Beri kami pengertian akan firman-Mu, beri kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, biarlah Tuhan menguduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 1 dan 3. Hotok tong ihutonoku Jesus si pangoluau tung naso tadi konoku hona palua honau sian sasude dosaku dosian umi natok tong habiaraku ala pardosa oki manang ahape namasa lasni roha arsakwe tiopo kuhona basa namar holong rohape tung saleleng au mangolu nangdum sudah bolhahon ikon ho osi pangolu ujioku sai tok tong. Sekarang kita akan masuk dalam renungan. Ayat hari ini diambil dari Matius 2 ayat 16 TB2. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan di seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Judul renungan kita hari ini adalah mengingat. Saya bertanya-tanya apakah orang tua Yesus pernah menceritakan kepadanya kisah tentang semua bayi yang mati menggantikannya. Saya pikir mereka pasti melakukannya. Sebagai orang tuanya, mereka pasti ingin melindunginya. Tetapi mereka juga tahu bahwa Tuhan telah mengirimnya ke dunia dengan tugas yang harus dilakukan, dan menyembunyikan informasi tidak akan membantunya. Dan sebagai manusia seperti kita, dia pasti merasakan kesedihan dan kengerian. Dia pasti terganggu oleh hal itu dengan lebih dari satu alasan, karena Yesus akan mengalami nasib yang sama dengan bayi-bayi itu. Setelah penundaan 30 tahun, dia tahu salib itu akan datang dan dia tahu seperti apa itu. Tapi dia tahu satu hal lagi, dan itu membuat semua perbedaan.
Yesus tahu bahwa dengan menjalani penderitaan dan kematiannya sendiri, Dia akan menyelamatkan kita semua dari kekuatan kejahatan. Melalui kebangkitannya, Dia akan mematahkan kekuatan kematian atas setiap manusia. Semua dari kita yang percaya kepadanya sebagai juru selamat kita. Dan sekarang setelah Yesus menyelesaikan pekerjaan besarnya, kita memiliki penghiburan. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua yang menjadi miliknya. Bayi-bayi Bethlehem akan bangkit lagi seperti kita pada hari ketika Yesus kembali. Dan kita akan bersukacita bersama, memuja Yesus yang memberikan dirinya untuk kita semua. Roma 5 ayat 12-21. Bahan refleksi dan untuk didiskusikan. Menurut Anda, berapa umur Yesus ketika mereka menceritakan kisah ini kepadanya? Bagaimana Anda mengatasi kengerian di berita setiap hari? Dan pertanyaan terakhir, bagaimana Anda menemukan pertolongan di dalam Yesus ketika Anda menghadapi kehilangan, penyakit, atau bahkan kematian? Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kesedihan dan kengerian menimpa kami, sertai kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 213 ayat 1 dan 4. Dungsonang rohaku di baeng Jesusi porsuk pehutaon di napos dorohaku dituhatai di pasonang tok-tok rohako sonang do di pasonang tok-tok rohakon mangolu nang mate di Yesus doau ibana aporusaki hatana saving do partogi diau ai natau haposaku doi sonang do
donang-do di pasonang tok-tok rohakon. Mari kita menutup renungan kita hari ini dengan berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.